belum hafal kita ya diulang lagi seperti itu. Setelah Rasulullah SAW hafal 5 ayat pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam, hafal ayat ini ya. Kemudian Rasulullah SAW kembali pulang menemui siapa? Khadijah istrinya. Seraya bergetar beliau, zamiluni zamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian tersebut. Ya Khadijah, mali, apa yang terjadi pada diriku ini? Kejadian ketika Rasulullah berada di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah, menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah, ya kan? Dengan hijrah, meninggalkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan di Gua Hira. Sampai beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan diajari membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Allah Tuhanmu yang telah menciptakan alam semesta ini, dan seterusnya ya. Setelah diceritakan demikian ini, waqal qad khasyitu alayya, aku benar-benar takut terhadap apa yang akan terjadi pada diriku. Aku takut ada apa ini. Faqalat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa takut, ya kan, apa yang bakal terjadi pada diri beliau, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ngedem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya beliau berkata, Siti Khadijah, kala, sekali-kali tidak, jangan khawatir, jangan takut. Fa wallahi la yukhzika Allahu abadan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu wahai Muhammad suamiku selama-lamanya. Karena apa dasarnya? Khadijah meyakinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tidak akan menghinakan Rasulullah dengan kejadian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Alasannya apa? Ini disebutkan alasannya untuk menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka latasilur rahim, karena sesungguhnya engkau wahai suamiku adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Saudara-saudaramu terus kamu sambung hubungan silaturahim di antara kamu dan saudara-saudara. Kamu selalu berbuat baik terhadap saudara-saudara. Kamu selalu berkunjung kepada mereka. Kamu tidak pernah menyakiti saudara-saudara, sanak, famili, kerabat, semuanya kamu baiki. Dan tidak seorang pun di antara sanak famili yang kamu benci dan mereka membencimu. Mereka semuanya jadi baik. Karena Rasulullah selalu menyambung tadi silaturahim. Wa tasduqul hadits, dan kamu wahai suamiku adalah orang yang selalu berkata kepada siapa saja dengan perkataan yang benar dan jujur. Nah, kesaksian siapa? Orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau berbicara tidak pernah bohong, tidak pernah sama sekali Rasulullah SAW berkata bohong.
wa tahmilul kalla, dan kamu wahai suamiku adalah orang yang sanggup membawa beban kesulitan atau sesuatu yang payah, yang lelah, kamu pikul. Tidak terlalu manja dengan sesuatu yang berat. Kamu siap ada sesuatu yang berat, kamu pikul. Artinya kamu pikul beban itu dengan tegar dan tidak suka sambat-sambat dengan kelelahan yang kamu derita dan kamu alami karena pekerjaan. Rasulullah orang yang tegar. Beda kan orang sekarang, ngantuk titik, nggak bisa bekerja, ya kan? Karena pusing, ya kan? Nggak bisa ngaji karena alasan ngantuk, ya kan? Nanti khawatir takut karipan. Ya, itu namanya orang yang tidak mampu membawa beban. Karipan, ketiduran. Karipan itu nggak bisa bangun, tidur. Nanti ngantuk. Kalau dipaksa bangun kan ngantuk. Sehingga nggak datang ngaji, nggak sholat tarawih, karena khawatir nanti ngantuk. Ini Rasulullah SAW tidak pernah sambat-sambat tentang kondisi dan situasi jika hal itu dibutuhkan untuk beramal. Ini Rasulullah SAW. Sehingga kebaikan ini disampaikan oleh siapa? Khadijah kepada Rasulullah untuk menyejukkan hati Rasulullah SAW. Wa tuqrid dhaif, dan engkau wahai suamiku tidak akan dihinakan oleh Allah karena engkau adalah orang yang selalu memuliakan tamu. Artinya kalau ada tamu sungguh luar biasa, kamu muliakan tamu itu, kamu cukupi kebutuhan tamu itu. Ini Rasulullah SAW, kebaikan-kebaikannya dibuka kembali oleh siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wa tu'inu ala nawaidil haqq, dan engkau wahai suamiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang yang selalu menolong tegaknya kebenaran. Artinya menolong orang lain untuk berada dalam kebenaran. Kamu selalu tegar dan selalu berada di depan ketika tuntutan kebenaran itu harus ditegakkan. Ini antara lain sifat Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Nabi. Karena itu ini bisa diambil pelajaran oleh kita semuanya. Syarat mutlak yang harus kita penuhi agar kita mendapatkan pertolongan Allah, agar kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat mulia harus benar-benar kita miliki dalam kehidupan sehari-hari kita. Kesaksian baik untuk Rasulullah SAW tidak hanya keluar dari kesaksiannya orang terdekat seperti Khadijah, tapi pada umumnya masyarakat pun juga pernah memberikan kesaksian baik kepada Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan kepada umat, beliau berdiri di atas bukit Sofa waktu itu. Beliau menyeru kaum Quraisy, wa sabaha, kemarilah di pagi-pagi hari ini. Tak seorang pun
ketika diseru oleh Rasulullah SAW yang pada waktu itu orang-orang Quraisy belum tahu tentang siapa Muhammad SAW. Dia dianggap seperti orang biasa, tapi terkenal kejujurannya, sehingga apabila Rasulullah memanggil seseorang, pasti mereka langsung berdatangan memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Mereka berdatangan berkerumunan mengelilingi Bukit Sofa, di mana Rasulullah SAW berada di atas bukit itu. Seraya Rasulullah SAW sebelum menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disampaikan kepada mereka, Rasulullah ingin menguji penilaian mereka terhadap Rasulullah SAW selama ini. Seraya beliau menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, "Ara'aitum in haddathtukum anna al-aduwa musabbihukum wa mumsikum akuntum tusaddiquni?" Kata Rasulullah, "Wahai kaum, jika sekiranya aku menginformasikan kepada kalian bahwa ada musuh yang akan menyerang kalian di pagi atau di sore hari, ini informasi aku sampaikan kepada kalian, apakah kalian membenarkanku?" Kemudian serentak orang-orang Quraisy, orang luar ya kan, menjawab, "Nah, kami bersaksi, kami membenarkan apa yang engkau informasikan kepada kami, karena sebelumnya kami tidak pernah mendapati wahai Muhammad sebagai orang yang berkata bohong atau berkata main-main." Biasa kan kalau kita suka gurau, "Ayo datang, ada seterusnya." Biasa itu gurau. Ini Rasulullah SAW adalah seorang yang mendapatkan penilaian luar biasa di mata masyarakat Quraisy pada waktu itu. Kemudian setelah Rasulullah SAW menguji kepribadian umat yang mereka memberikan penilaian jujur kepada Rasulullah SAW, barulah Rasulullah menyampaikan, "Inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid." Sesungguhnya aku adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan peringatan, untuk mengingatkan kalian agar jangan sampai kalian terjerumus ke dalam azab Allah yang keras. Lihat ya, kesaksian seperti itu yang semestinya diterima oleh orang-orang Quraisy, pada waktu itu juga ternyata malahan siapa? Pamannya sendiri namanya Abu Lahab yang tidak terima dengan pengakuan Rasulullah SAW yang benar. Karena apa? Karena diri Abu Lahab telah dikuasai oleh 3 hal seperti yang sudah saya sampaikan. Apa 3 hal itu? Orang tidak mau menerima kebenaran karena apa? Masih ingat? Sombong, ya kan? Egois, takabur, ya kan? Menolak kebenaran. Kemudian yang kedua, dengki, ya kan? Terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga apa? Merasa dirinya lebih benar. Ini penyakit gitu ya kan? Seperti inilah gambaran Rasulullah SAW pertama kali menerima Al-Quranul Karim. Pertama kali Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal berapa? 17 Ramadan, bertepatan pada hari ini. Bertepatan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kaum muslimin mengalahkan orang-orang kufar
selamat pada perang Badar, juga pada hari ini. Begitu pula alhamdulillah 17 Agustus kemerdekaan Indonesia juga bertepatan pada hari ini. Yang tidak kalah pentingnya, alhamdulillah pada hari ini kita berada di majelis ilmu di Masjid Al-Ikhlas ini. Alhamdulillah. Untuk apa? Untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk menerima Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Selalu mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan, tidak bisa panjang lebar karena waktu yang terbatas untuk segera berbuka puasa. Alhamdulillah, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis mobil. Oh ya, silakan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustaz Muhammad Arif yang telah menyampaikan tausiah pada sore hari ini dengan tema Nuzul Quran. Oleh karena waktu yang masih kurang lebih 15 menit, mungkin saya berikan kesempatan bagi para jemaah untuk menanyakan sesuatu yang nantinya mungkin ada sesuatu pertanyaan yang akan disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya tentang Rasulullah yang umi itu apakah sampai akhir hayatnya atau sebelum menerima wahyu saja? Ya, otomatis sebelum wahyu, sebelum menerima wahyu. Sebagaimana umat para sahabat-sahabat dulu pun juga ummi. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus seorang rasul pada umat yang ummi. Umat yang ummi adalah umat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Begitu setelah datang Al-Quran dan seorang rasul, apa yang terjadi perubahan itu pada diri umat, dari yang bodoh menjadi pintar. Oleh karenanya Rasulullah SAW seorang guru yang mengajarkan menulis pula. Jadi Al-Quranul Karim tulisannya itu adalah apa? Yang disebut dengan istilah tauqifi. Tauqifi itu cara penulisannya, huruf-hurufnya. Al-Quran itu hasil dari perintah Rasulullah SAW. Jadi lam seperti ini kalau digandeng, ya kan? Kalau lam sendiri tulis seperti ini, alif seperti ini, dan seterusnya. Ada hadisnya yang menjelaskan seperti itu. Ini sebagai bukti bahwa tak seorang pun yang mengikuti agama yang benar, agama Rasulullah SAW, kecuali dia harus menghilangkan kebodohan. Semua artinya bodoh itu harus dimusnahkan, harus dihilangkan dengan meminterkan kita untuk bisa membaca Al-Quran dan menulis Al-Quran. Tidaklah cukup seseorang itu mengaku dirinya sebagai orang Muslim tapi tidak bisa baca Al-Quran, ya kan? Saya Muslim sholat, saya Muslim zakat, saya Muslim gini, kalau nggak cukup. Penyebab dari kejahatan orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta mereka, dengan leluasa mengubah isi kandungan kitabullah At-Taurat dan Injil. Mereka leluasa mengubah. Karena apa? Karena masyarakatnya ummi. Mereka pintar teknologi.
Mereka pintar dalam urusan dunia masyarakat orang-orang Yahudi waktu itu. Tapi mereka bodoh, tidak mengerti tentang isi kitab Taurat. Akibatnya apa? Nah, kesempatan bagi pendeta-pendeta orang-orang Yahudi mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Allah. Toh masyarakatnya tidak mengerti. Beda dengan kita. Kalau kita adalah umat yang semuanya ngerti, seumpama saya mengubah ayat Allah Subhanahu wa taala konangan, seumpama saya baca ya ayyuhal kafirun. Subhanallah, gitu kan? Yang betul apa? Qul ya ayyuhal kafirun, ya? Apa? Ya. Saya seumpama membaca qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad, betul atau salah? Salah. Nah, karena apa? Selamat, ustadznya selamat karena ada yang mengingatkan. Kalau semuanya nggak ada yang mengingatkan, loh, yang penting kan saya dapat uang, ya kan? Tak enak-enak, no, padahal salah kabeh umpamanya kan? Saya ngomong sesuka, namanya ustadz dianggap sebagai ustadz, kemudian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi keuntungan duniawinya ustaz, ya kan? Itu bisa terjadi kalau nggak ada yang bisa mengoreksi. Kita bisa mengoreksi itu karena kita bukan orang ummi. Allah berfirman, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun." Itu Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah. Ada di antara mereka orang-orang Yahudi umatnya, mereka itu adalah orang-orang yang ummiyun. Orang ummiyun adalah tidak mengerti apa-apa, nggak bisa membaca Alkitab Allah, kitab Taurat, dan tidak bisa menulis, nggak paham, sehingga diakal-akali oleh pendetanya itu. Makanya kita semuanya berbeda dengan umat sebelumnya. Kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang membaca Al-Quran semuanya, dan kita sebagai umat yang menulis Al-Quran, kita memahami Al-Quran. Oleh karena itu bagi umat ini tidak boleh berhenti dari belajar Al-Quran. Meskipun kita tua, tidak ada kata uzur, aduh saya sudah tua ini nggak bisa belajar lagi. Oh, nggak bisa, tetap belajar. Saya sudah nggak bisa, nggak ada alasan. Saya sudah pelat, saya sudah nggak bisa. Nah, nggak ada alasan itu sudah. Ayo baca Al-Quran, ya kan? Belajar dari A, seperti buku saya, insya Allah, ya. Itu belajar Quran huruf abata. Nah, itu belajar itu dari awal. Alhamdulillah. Masih juga salah. Gak apa-apa salah. Yang penting mau belajar. Kalau nggak mau belajar repot itu, ya kan? Yes, repot. Jangan. Baik orang Indonesia maupun orang Belanda, semuanya harus belajar Al-Quran. Insya Allah. Kalau kita ingin selamat, kuncinya harus belajar. Ya, alhamdulillah, nanti mudah-mudahan saya pulang nanti buku sudah datang. Ini sudah dikirim bukunya. 160, jadi semuanya kebagian nanti insyaallah, ya kan. Dan kita dibantu Pak Ronald untuk mencetak VCD nanti, ya. Bisa belajar sendiri melalui VCD nanti, yang membantu kita semuanya insyaallah, ya. Insyaallah semuanya belajar, ya kan, mulai dari bawah nol, ya, sampai winter nanti insyaallah bisa. Winter Pak Ronald, ya. Makanya Marana disiapkan, ya, ya. Iya, insyaallah. Saya ada yang mengenai, saya sudah lama mendengar yang mana ada berita mengenai pendeta itu mengajak orang-orang Muslim untuk mengamini bahwa yang mana pendeta sekarang bisa menguasai bahasa Arab. Yang saya khawatirkan, Ustaz, di sini, ya, naudzubillah dari para jamaah Muslim itu kan banyak yang tidak mengetahui bahwa
ayat yang dibacakan oleh pendeta itu apakah ayat Al-Quran ataupun bukan. Jadi yang saya khawatirkan bagaimana kalau kita itu bisa memberikan himbauan kepada jamaah orang muslim itu agar bisa membedakan bahwa itu ayat Al-Quran ataupun tidak yang dibacakan. Bahwa saya sering mendengar gitu. Terima kasih. Jadi pendeta yang bisa berbahasa Arab banyak sekali, terutama orang Arab. Iya, seperti di Syria itu pendetanya orang Arab. Kalau berbahasa Arab ya otomatis bahasa mereka. Kalau khutbah ya pakai bahasa Arab, seperti khutbah-khutbah yang biasa kita baca seperti itu. Mereka mengucapkan Allah juga Allah jelas fasih itu. Nah, kita hanya bisa membedakan antara ini orang syirik, yaitu orang Kristen, pendeta, dan Muslim adalah dilihat dari tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara untuk membedakan ya tidak akan lain kecuali dengan ilmu. Kita harus tahu ya. Kalau kita tidak tahu sementara ini harus tanya kepada orang yang lebih tahu. Kepada ustaz, bagaimana orang ini, apa yang disampaikan benar atau salah, seperti itu. Jangan semuanya langsung diikuti gitu aja, tidak. Nah, seperti itu kuncinya agar kita bisa selamat. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu. Kalau sementara kita belum tahu karena kita masih dalam proses perjalanan menuju tahu, maka kita harus cari tahu kepada orang yang lebih tahu. Misi-misi itu banyak di sini, Pak. Ya sama saja, tidak hanya di sini, di mana-mana. Memang itu dikasih. Sekarang kedok-kedok Ya seperti itu. Pak, informasi juga buat ibu-ibu di sini atau bapak, mungkin tidak ada yang tahu. Sekarang lagi trendy Pak, saya lihat di YouTube di setiap gereja dimulai dengan azan. Saya sudah banyak lihat di Roma, di Amerika dan sebagainya. Saya tidak memfokuskan reaksi dari non Muslim. Bagaimana reaksi kita gitu Pak? Itu apakah boleh atau walaupun agama Islam adalah agama damai, tapi mungkin saja tujuan mereka kan ada tidak berbalik batu gitu. Azan, ya. Lihat apa isi azannya. Kita harus tahu juga apa isinya itu. Ya kan? Kalau dia azan seperti azan kita tentu beda. Kalau mereka azannya seperti azan kita berarti Muslim. Sebab apa? Di situ Allahu Akbar. Ya. Sama Pak. Sebentar. Allahu Akbar. Allah nggak? Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Mereka berani mengucapkan itu? Padahal ada di antara selain Tuhan yang mereka akui selain Allah adalah ada Yesus, ada. Berani mereka mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah? Belum pernah berani. Nggak berani. Yang azan malah orang Muslim Pak. Nah, itu salah. Tapi Muslim salah. Ya perlu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi kalau azan itu ya, kalau azan itu bagus diterjemahkan biar orang-orang penentanya tahu ya kan. Tentunya mereka nggak berani, mereka lari. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya kan. Saya bersaksi bahwa bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka kan